tulis. Nah yang kedua, nah mulai ada takdir namanya takdir umri, takdir yang Allah tetapkan ketika sang jabang bayi ada dalam kandungan seorang ibu, usia kandungan 120 hari, 4 bulan kurang lebih. Di saat itulah ditetapkan ajalnya, rizkinya, bahagia atau sengsara bayi ini ditetapkan. Itu namanya takdir umri. Nanti akan saya jelaskan, saya sebutkan dulu aja satu persatu. Yang nomor 3, ada takdir yang namanya takdir sanawi. Sanawi, apa itu takdir sanawi? Takdir yang ditetapkan setiap tahun, berarti tiap tahun berubah-ubah. Kapan itu? Ya ini Lailatul Qadar ini. Jadi gimana rumah tangganya orang ini sampai tahun ke depan bagaimana? Lailatul Qadar ini. Jadi gimana rumah tangganya orang ini sampai tahun ke depan bagaimana? Orang ini umurnya sampai tahun ke depan ini bagaimana? Orang ini nanti rizkinya sampai tahun ke depan bagaimana? Semua ditulis. Makanya rugi orang itu kalau tidak menghabiskan malam-malam di 10 hari terakhir, tidak munajat kepada Allah, padahal malam penetapan ini. Nggak usah, kita nggak dituntut untuk cari-cari keluar rumah, kira-kira gimana kita datang nggak? Nggak, ya. Yang penting optimalkan ibadah. Sekarang saya akan masuk materi, yaitu yang berikutnya, tips untuk mendapatkan Lailatul Qadar. 10 tipsnya, 10 tips untuk dapat Lailatul Qadar. 10 amalan supaya dapat Lailatul Qadar. 1, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ihsan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap tim pengurus Albirru Media yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Ihsan yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada siang hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah,
khususnya di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan di tahun ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari itu, semoga seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, menjadi penyebab diampuninya semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, tepatnya di surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-114. Dalam penggalan ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan. Semoga bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan ini, Allah turunkan ampunannya kepada kita semua. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini saya diminta oleh tim Al-Birru Media untuk menyampaikan tausiah. Adapun topik yang diberikan kepada kami adalah topik yang terkait dengan Lailatul Qadar. Maka akan kami angkat ke permukaan tema pada siang hari ini, menggapai Lailatul Qadar. Menggapai Lailatul Qadar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mau tidak mau, diakui ataupun tidak, wajib untuk kita syukuri adalah nikmat diberikannya kita waktu-waktu yang punya nilai spesifik, waktu-waktu yang punya nilai berkah, waktu-waktu yang punya nilai mustajab. Bahkan bukan hanya waktu, Bapak Ibu sekalian, Allah juga memberikan kepada kita tempat-tempat yang punya nilai spesifik, tempat-tempat yang punya nilai keberkahan, punya added value, nilai tambah di sisi Allah Azza wa Jalla. Contoh, Masjidil Haram, tempat istimewa. Orang yang sholat di Masjidil Haram, maka kata Nabi pahalanya 100.000 kali dibanding kita sholat di masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Jika kita sholat 5 waktu di Masjidil Haram, maka tinggal dikalikan saja 500.000 kali tentunya. Sedangkan kalau kita sholat di masjid-masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, maka pahalanya adalah 27 kali derajat. Jangankan yaitu di negeri kita, misalnya di kota Jeddah yang masih dalam kawasan Arab Saudi. Sedangkan kota Jeddah adalah kota yang tidak termasuk tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Atau misalnya ibu kotanya Arab Saudi lah, Riyadh misalnya, maka dia tidak termasuk tanah haram, maka sholat di kota Riyadh 27 kali derajat, sama dengan keadaan kita sholat di Masjid Al-Ihsan 27 kali derajat. Itu kalau kita lakukan 5 kali dalam sehari kita sholat berjamaah di masjid, berarti 27 dikali 5, 135 kali. Sedangkan di Masjidil Haram 500.000 kali pahalanya. Maka tinggal dibagi saja.
500.000 dibagi 135, maka Bapak Ibu akan temukan angka, kalau dihitung kita setarakan dengan tahun, Bapak Ibu harus melakukan sholat selama 10 tahun lebih sebulan insya Allah di Masjid Al-Ihsan, yang nilainya sama dengan sehari sholat di Masjidil Haram. 10 tahun. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya salat di Masjidil Haram merupakan tempat yang spesifik, apalagi di dalam Masjidil Haram ada tempat-tempat yang Allah tunjukkan jika kita berdoa di tempat tersebut maka mustajab. Ada Hajar Aswad, ada Multazam, di mana Multazam tempatnya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, yang mana kita disunahkan untuk melakukan iltizam. Tempatnya namanya multazam, perbuatannya namanya iltizam. Apa itu iltizam? Menempelkan pipi, dada, dan kedua telapak tangan kita di tempat itu sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah iltizam, karena mustajab tempat itu. Ada rukun yang mani, yang katanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali usap rukun yamani melunturkan semua dosa. Ada air Zam-Zam yang kata Nabi ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu berkhasiat sesuai dengan tujuan orang yang meminumnya. Ada sa'i Safa Marwa, di mana tempat itu adalah tempat mustajab. Dan sekian banyak lagi tempat-tempat yang lain. Belum Madinah, orang yang sholat di Masjid Nabawi 1000 kali. 1000 kali ketimbang sholat di masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau mau dikalikan seperti tadi, sehari, mohon maaf, sekali sholat 1000, 5 kali sholat itu baru yang fardu, belum yang qobliyah ba'diyah, belum yang sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ini baru yang fardu, berarti 5000 kali dalam sehari. Sedangkan di negeri kita atau selain negeri kita yang tidak termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, maka 27 kali 5, 135, tinggal dibagi. Maka Bapak Ibu butuh waktu 37 hari, sebulan lewat sepekan. Sholat di Masjid Al-Ihsan sebulan lewat sepekan sama dengan sehari di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan tempat yang istimewa. Belum lagi di dalam Masjid Nabawi ada raudhah, taman-taman surga. Bayangkan. Belum lagi yaitu masih banyak lagi tempat-tempat yang lain. Apalagi Masjidil Aqsa. Di dalam riwayat Ibnu Majah, orang yang sholat di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, maka ganjarannya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, suci, gak bawa dosa. Ini menunjukkan Allah memberikan kepada kita tempat-tempat yang istimewa. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rizki kepada kita, sehingga kita bisa mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan berkah sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menunaikan umrah pada masa-masa yang akan datang, dan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Bapak Ibu sekalian, itu tempat. Sekarang waktu dalam sebulan 12 bulan yang diawali dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka ada 4 bulan yang masuk nominasi. Bulan suci, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan gak masuk, makanya Ramadan tidak disebut bulan suci, sehingga perlu dikoreksi seseorang yang mengucapkan bulan suci Ramadan. Ramadan tidak masuk kategori bulan suci. Ramadan punya nama tersendiri yang lebih banyak namanya. Bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan pembebasan api neraka, bulan rahmah, bulan barokah, bulan jihad, bulan sabar. Banyak nama lainnya Ramadan. Sehingga itu yang menunjukkan keistimewaan daripada bulan Ramadan, karena banyaknya nama. Baik,
Nah, dalam 12 bulan yang tadi, 4 bulan masuk nominasi, ternyata ada 1 bulan dari 12 bulan Allah pilih lagi. Nabi menyebutnya dengan Sayyidus Syuhur, raja, tuan, penghulu dari seluruh bulan, rajanya Ramadan, di mana kita sedang berada di dalamnya. Dalam sepekan Allah memberikan kepada kita hari istimewa, hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, hari di mana Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, hari di mana taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah, hari di mana Nabi Adam diwafatkan oleh Allah, dan hari di mana tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali di hari itu. Hari di mana Allah cantumkan sebagai salah satu daripada nama-nama surat dalam Al-Quran. Hari itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Hari di mana seorang muslim apabila mati di hari itu, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahullahu fitnatal qabr. Barang siapa, tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan dia akan terhindar dari fitnah kubur. Fitnah kubur beda dengan azab kubur. Ada azab kubur, ada fitnah kubur. Orang yang mendapatkan fitnah kubur belum tentu diazab, tapi orang yang sudah diazab pasti melewati fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan kubur. Dikasih kemudahan oleh Allah. Marrabbuka, Rabbi Allah. Wa madinuka, apa agamamu? Dinil Islam. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup hanya 3 pertanyaan? Bukan, 4 pertanyaan. Wa ma ilmuka, dalam riwayat yang sahih, wa ma ilmuka, apa ilmu yang kau miliki sehingga engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka si mayit ini menjawab, qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan 3 pertanyaan sebelumnya kalau Al-Quran gak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari. Kembali ke materi kita. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Ramadan, bahwasanya hari Jumat punya keistimewaan. Bahkan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali juga hari Jumat. Jumatnya kapan? Wallahu a'lam wa bishawab. Lalu kemudian dalam 1 hari. Nah, 24 jam, 1 hari. Ada jam-jam istimewa. Jam-jam yang punya nilai spesifik. Sepertiga malam yang terakhir. Makanya ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Nanti kita dengarkan dalilnya. Saya bacakan dulu saja. Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyu du'ai asma. Wahai Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Doa apa yang paling didengar oleh Allah? Nabi menjawab, jaufal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Doa yang dipanjatkan sepertiga malam yang terakhir, dan doa yang dipanjatkan di akhir sholat fardu sebelum salam. Makanya setelah membaca innaka hamidum majid, maka jangan terburu-buru untuk disampaikan salam atau terburu-buru mengucapkan salam, tetapi perbanyak doa. Baik Bapak Ibu sekalian, Nabi saja di dalam sholat banyak berdoa kok. Nabi itu kalau sujud, doa yang sering Nabi baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu sering Nabi baca itu. Sampai-sampai sahabat bertanya, mengapa Anda sering kali membaca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, hati hambanya, maka tetapkan hatiku ini dalam agamamu. Berikan aku keistiqomah, tetapkan aku dalam, yaitu ketaatan kepadamu dalam agamamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya kita memohon kepada Allah istiqomah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya hati manusia ini ada di antara jari dari jari-jari Allah. Berarti Allah punya jari. Ya, kita tidak bahas ini. Intinya wajib kita imani, sami'na wa ata'na, tanpa kita mengkiaskan, tanpa kita membayangkan, tanpa mentakyif, mempertanyakan, tanpa mentamsil, memisalkan, menyerupakan dengan makhluknya, tanpa takyif, mempertanyakan, atau tanpa yaitu tasybih, atau mungkin misalnya takwil, ditakwil dengan diterjemahkan, diinterpretasikan dengan yang lain. Imani saja, tugas kita sami'na wa ata'na, karena ini berita gaib yang wajib kita imani. Riwayatnya sahih.
Baik, kita lanjutkan. Berarti ini menunjukkan Allah memberikan kepada kita waktu-waktu yang punya nilai spesifik. Salah satunya Lailatul Qadar. Dalam sebulan di bulan Ramadan ada waktu istimewa, di mana saat ini kita sedang berada waktu yang Nabi sebutkan tersebut, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, agar materi kita ini tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, maka materinya saya bagi menjadi 5 bagian. 5 bagian. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, yaitu saya akan menyampaikan mengapa harus malam. Kenapa kok tidak disebut Naharul Qadar, siang Qadar? Kenapa Lailatul Qadar, malam Qadar? Kenapa kok malam? Kenapa kok tidak siang? Ini nanti saya sebutkan ini. Apa istimewanya malam? Kenapa kok tidak dilakukan siang? Iya, kalau malam kan banyak orang yang lalai, tertidur, dihabiskan waktunya dengan istirahat dan seterusnya. Kenapa kok tidak siang? Nah, nanti kita akan lihat apa istimewanya siang, apa istimewanya malam dari siang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah keutamaan Lailatul Qadar. Apa istimewanya sehingga diburu oleh seluruh hamba-hamba Allah? Apa istimewanya Lailatul Qadar? Yang ketiga, kapan waktunya? Kapan Lailatul Qadar itu, kapan terjadinya? Ini yang nomor 3. Yang keempat, tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yaitu tips kiat-kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tips kiat-kiat agar kita dapat Lailatul Qadar. Ini yang materi kelima. Sebenarnya ada satu lagi, ada kaitannya dengan ibu-ibu ini sebenarnya. Cuman ringkas saja, nggak apa-apa saya tambahkan satu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yaitu bagaimana wanita haid menghidupkan Lailatul Qadar. Apakah wanita kalau berhalangan dia juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maka nanti akan kami singgung pada ujung daripada materi ini. Kita akan bahas satu persatu saja secara ringkas Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mengapa disebut Lailatul Qadar? Kenapa kok tidak Naharul Qadar? Kenapa mesti malam? Kenapa kok tidak siang? Alasannya ada 5 Bapak Ibu. 5 alasan. Malam lebih istimewa daripada siang. Malam istimewa daripada siang. Alasannya yang pertama adalah Isra Mi'raj terjadi pada malam hari. Allah memilih malam. Allah tidak memilih siang hari. Nabi harus berangkat dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, naik ke Sidratil Muntaha, bukan siang tetapi malam. Berarti ini menunjukkan keistimewaan waktu malam. Dalilnya nanti panjenengan bisa dibuka sendiri, surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayatnya ayat 1. Insya Allah ayat ini familiar di telinga kita. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari al masjidil haram ke al masjidil aqsa. Nah, jadi jelas ini. Nomor 2, istimewanya malam. Allah pilih malam karena malam ini adalah waktu yang paling afdol baca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya kapan baca Al-Quran yang paling utama, ya malam. Lu apa ndak boleh baca Al-Quran pagi hari? Boleh. Siang? Boleh. Sore? Boleh. Tidak ada larangan. Yang afdol malam. Jawabannya paling utama. Dalilnya di mana? Ayo dibuka dalilnya. Kita dengarkan bersama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Suratnya surat nomor 73 Al-Muzammil. Surat 73 Al-Muzammil. Surat 73 ayatnya langsung saja. Ayat 1 sampai 6, nggak apa-apa. Ayat 1 sampai 6. Allah Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن
ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Tafadhal. Wahai orang-orang yang berselimut. Hai orang-orang yang berselimut, Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. bangunlah untuk sholat di malam hari, Lanjut. kecuali sedikit daripadanya, Lanjut. yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, Teruskan. atau lebih dari seperdua itu. Terus. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Lanjut. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Terus. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, Terus bacaan di waktu itu. dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ini poinnya. Bacaan Al-Quran di malam hari lebih berkesan, lebih afdal. Ini yang kedua. Dipilih waktu malam. Yang ketiga, malam lebih istimewa daripada siang. Buktinya adalah waktu yang paling utama untuk berdoa adalah malam hari. Ini yang tadi kami singgung dalilnya, dan kami janjikan untuk dibacakan. Coba dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1648, 1648, Sahih Targhib jilid 3, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3, 1648, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Silakan. Waktu yang paling afdal untuk berdoa malam hari. Bukan berarti kalau pagi, siang, sore tidak boleh berdoa. Boleh, tidak ada larangan, bahkan dianjurkan memperbanyak doa. Tapi kalau ingin yang lebih afdal, langsung didengar oleh Allah, maka ini janjinya Nabi, yaitu malam hari. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Isinya Rabb kita turun 1648. Abu Umamah, silakan. Dari Abu Umamah, dia berkata, Ya, ada yang bertanya, ya. Rasulullah, doa seperti apa yang paling didengar? Ya, doa apa yang paling didengar? Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, Jaufal lailil akhir. doa pada sepertiga malam terakhir, Oh, sepertiga malam terakhir, bukan siang, bukan pagi. Yang kedua, dan sesudah melakukan sholat wajib. nah, maksudnya sebelum salam itu. Karena setelah sholat fardu itu zikir, bukan berdoa. Jadi setelah sholat itu zikir, bukan berdoa. Doa itu di dalam sholat, bukan setelah sholat. Itu kaidahnya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lanjutkan. Itu yang nomor 3. Nomor 4, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dalilnya adalah, coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nomornya 732. 732. Silakan. 732. Muslim. Silakan. 732. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. Allah turun ke langit dunia setiap malam, Terus. yaitu ketika telah lewat sepertiga malam pertama. Baik, lanjutkan. Lalu Allah berfirman, Apa kata Allah kepada seluruh makhluknya, hamba-hambanya? Silakan. Akulah Allah, Akulah Allah. akulah Allah. Akulah Allah. Yang pertama yang Allah ucapkan, Siapa yang memohon kepadaku, maka kuperkenankan permohonannya. siapa yang memohon kepadaku, aku perkenankan permohonannya. Rugi orang yang setiap malam dia tidak memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu malamnya dihabiskan di warqa. Yang kedua kata Allah, Siapa yang meminta kepadaku, ku beri dia. siapa yang meminta kepadaku, aku beri dia. Rugi orang yang ketika di masjid dilakukan qiyamul lail, lalu ditutup dengan sholat witir dan ada qunut witir. Di situ banyak doa-doa permintaan dan dia tidak lakukan sholat itu. Dia habiskan waktu malamnya untuk memperpanjang tidur. Rugi. Sedangkan Allah menawarkan, siapa yang minta aku beri. Yang ketiga, Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka ku ampuni dia. siapa yang minta ampun, aku ampuni semua dosa-dosanya. Rugi bagi mereka-mereka yang ketika malam hari tidak munajat minta ampun, ternyata waktunya dihabiskan untuk nonton bola. Rugi. Terus Allah mengatakan itu, Begitulah seterusnya hingga terbit fajar. itulah Allah ucapkan sampai terbit fajar, subuh.
Terus tiap malam Allah katakan, akulah Rabb, siapa yang memohon aku penuhi permohonan. Terus begitu sampai fajar. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini ya, mohon maaf saya singgung dikit aja. Ketika hadis ini turun, hadis ini disampaikan, tidak ada satupun di antara sahabat, saya ulang, tidak ada satupun di antara sahabat, saya ulang, tidak ada satupun di antara sahabat yang mempertanyakan hadis ini. Wahai Rasulullah, lah kalau di Arab Saudi itu di sini itu malam sepertiga malam terakhir, bagaimana negeri-negeri yang lain? Bukankah belum malam hari? Nggak ada. Mereka sami'na wa ata'na, mereka beriman tentang turunnya Allah. Tapi kok ada orang zaman sekarang menyoal, mempermasalahkan hadis ini. Ustadz, Indonesia jam 2 malam dini hari, Amerika jam 10 pagi Ustadz, apakah Allah juga turun? Mempertanyakan. Dia tidak imani apa yang Nabi ucapkan. Dia mempermasalahkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sikap kita taslim, sami'na wa ata'na. Nggak ada ucapan sahabat. Iya, lah kalau kita jam sekian, sepertiga malam terakhir, lah terus negeri yang lain kan itu siang hari. Lah yang namanya dunia itu kan bukan Arab saja, tetapi ya semuanya. Nggak ada yang mempertanyakan itu. Imani saja. Lalu muncul orang bingung, muncul nggak saya sebut namanya, muncul orang bingung, terbit buku tahajud di siang hari, terus apa itu zuhur di malam hari, tahajud di siang hari. Kalau nggak salah begitu judul bukunya. Anda tahu lah maksud saya ini siapa. Tahajud di siang hari, ya zuhur di malam hari. Karena bingung dia gimana, lalu ditakwil, maksudnya turun itu adalah rahmatnya Allah, bukan Allahnya. Lo mentakwil ini namanya. Kita imani Allah Rabbuna, yaitu Rabb turun ke langit dunia. Baik, jadi kita iman itu malam bukan siang ya. Ini ada bahasan tersendiri tentang hal ini. Terus yang terakhir, yang kelima, salah satu keutamaan malam adalah waktu yang paling dekat antara Rabb dengan hambanya. Waktu posisi yang paling dekat antara Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan hambanya malam hari. Buka saya targhib buat tarhib nomor 1647 ya, atau 1645 boleh sama saja, silakan. Ayo, dari mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Silakan. Paling dekatnya keberadaan seorang hamba dari Rabb-nya Azza wa Jalla adalah saat ia sedang sujud. Nah, terus kemudian, maka berbanyaklah doa ketika sujud. Terus, kok masih ada? Coba 1946-nya, coba 1946-nya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, isinya, Rabb kita turun pada setiap malam ke langit yang paling rendah. Lanjut. Ketika tersisa seperti 1947, coba Abu Hurairah juga. 19 Amr bin Abbasa. Betul, coba itu aja. Amr bin Abbasa. Kita ingin tahu bagaimana kedekatan Rabb dengan Allah, dengan hambanya. Silakan. Dari Amr bin Abbasa radhiyallahu an bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Paling dekatnya keberadaan seorang hamba dari Rabb adalah di tengah malam hari. Nah, di tengah malam hari ini menunjukkan keistimewaan waktu malam daripada siang. Baik, makanya malam dipilih Lailatul Qadar, namanya malam ketetapan. Sekarang bukan siang ketetapan. Sekarang kita masuk materi nomor 2, keutamaan Lailatul Qadar. Saya akan bacakan keutamaan Lailatul Qadar ini ada di dalam surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Saya akan bacakan 2 surat Bapak Ibu. 2 surat. Dua-duanya ada di situ. Saya ulang ya. Keutamaan Lailatul Qadar ada di 2 surat. 2 surat. Surat yang pertama surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan itu surat nomor 44, ayatnya ayat 3. Ini satu. Yang kedua surat Al-Qadar, surat nomor 97, ayatnya 1 sampai 5. Kita dengarkan yang Ad-Dukhan dulu. Ad-Dukhan, surat nomor 44. Ad-Dukhan, ayatnya ayat 3, Bapak Ibu sekalian. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin.
Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Yang diberkahi, lanjut. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Kemudian pada malam itu ayat yang ke-3. Ayat ke-4-nya lanjutkan aja. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, pada malam itu dijelaskan semua ketetapan, semua urusan yang penuh dengan hikmah. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu kalau pengen lihat itu disebutkan malam yang diberkahi ini adalah Lailatul Qadar, 10 hari terakhir Ramadan. Sekarang kita lihat surat yang nomor 2. Surat apa tadi Bapak Ibu tadi? Nama suratnya apa tadi? Al-Qadar. Surat nomor berapa? 97. Surat 97 Al-Qadar ayatnya 1 sampai 5. 1 sampai 5. Allah Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Silakan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran pada malam kemuliaan. Terus. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Lanjut. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan. Nah, untuk mengatur semua urusan. Lanjut. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Baik, berdasarkan dua dalil ini, Ad-Dukhan ayat 3 dan Al-Qadar ayat 1 sampai 5 memiliki keutamaan 7 hal. 7 keutamaan Lailatul Qadar. Hanya di 2 ayat ini aja. 7 keutamaan. Apa saja? 1. Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Itu di surat Ad-Dukhan tadi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. No, itu. Lailatul Qadar malam yang diberkahi. Yang kedua, Al-Quran turun 30 juz dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia saat Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini di depan saya ada Al-Quran. Al-Quran itu turun satu gepok ini 30 juz, 114 surat, itu turun dari Lauhul Mahfud, turunnya ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah Ka'bah untuk penghuni langit pertama. Jadi setiap langit itu ada Ka'bahnya. Kalau Ka'bah yang ada di muka bumi, yang kita kalau sujud itu menghadap ke Ka'bah sebagai arah hadap, bukan sebagai sesembahan, itu namanya Baitul Atiq, rumah tua, rumah kuno, atau Baitul Haram, atau Masjidil Haram. Nah, Baitullah, rumah Allah, itu yang ada di dunia. Langit 1 namanya Baitul Izzah. Langit 2, langit 3, 4 sampai ke 6 itu ada Ka'bahnya dan tidak disebut, yaitu nama Ka'bahnya. Langsung langit ke-7 ada Ka'bahnya, namanya Baitul Ma'mur. Itu ada di dalam Al-Quran. Wal Baitil Ma'mur, Baitul Ma'mur, yang kata Nabi setiap hari 70.000 malaikat itu masuk ke dalam Baitul Ma'mur, masuk dan tidak keluar setiap hari, mulai dari diciptakan, mulai langit diciptakan, mulai ini dibuat, Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat masuk dan tidak keluar sampai nanti yaumul kiamah. Lu berarti banyak Ustaz, bala tentaranya Allah malaikat. Ya, banyak. Setiap hari 70.000 dan tidak keluar. Baitul Ma'mur itu Ka'bah untuk penghuni langit ke-7. Tempatnya Ustaz disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tempatnya sejajar vertikal dengan Ka'bah yang ada di Mekah, yang ada di Masjidil Haram. Jadi kalau Ka'bah itu naik ke atas itu Baitul Izzah, naik lagi langit kedua, langit ketiga, keempat sampai ke-7 Baitul Ma'mur, vertikal, lurus. Sama. Nah, Al-Quran ini segepok ini itu turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah
30 juz ini. Lalu kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Nabi SAW selama 23 tahun secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa atau hal-hal yang Allah kehendaki. Nah, seperti itu. Jadi turunnya itu langsung segepok ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beda sama mereka Yahudi sama Nasrani, yaitu kitab Taurat dan Injil. Beda. Taurat dan Injil itu turunnya itu dari Allah langsung satu buku begini kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Injil kepada Isa, Taurat kepada Musa, langsung segepok ini. Makanya disebut ahlul kitab, pemilik kitab, ahlul kitab. Saya dan panjenengan kaum muslimin umat Nabi Muhammad tidak disebut ahlul kitab. Kenapa? Karena Nabi itu turunnya ayat itu bukan satu gepok ini, tapi berangsur-angsur dan dihafal. Berarti kita ini bukan pembaca, tetapi penghafal. Mereka ahlul kitab, pembaca kitab. Kita penghafal kitab Al-Quran. Saya mau tanya, mana lebih canggih? Baca atau menghafalkan? Mana lebih canggih? Baca atau menghafal? Menghafal. Tapi sayangnya umatnya gak hafal-hafal. Nah, ini masalahnya. Kita ini umat penghafal, bukan pembaca. Mereka pembaca, karena langsung segepok kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang ketiga, yaitu amal ibadah yang dikerjakan apapun itu pada saat Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan yang dikerjakan selain Lailatul Qadar. Semuanya dilipat gandakan 1000. Panjenengan sholat tarawih 10 hari yang terakhir Ramadan dilipat gandakan 1000. Panjenengan sedekah, memberikan buka puasa iftar orang yang berpuasa, dilipat gandakan. Kalau pas jatuh Lailatul Qadar, semuanya dilipat. Panjenengan berbakti kepada orang tua saat pas turun Lailatul Qadar, oh itu ganjarannya 1000 kali lebih baik daripada yaitu amalan-amalan yang lain. Semuanya dilipat gandakan 1000 kali. Termasuk pada saat itu misalnya Bapak Ibu lagi berzikir, baca sholawat, iktikaf, apapun itu, semuanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikurskan 83 tahun, lebih 4 bulan insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ini nomor 3. Nomor 4. Lailatul Qadar, saat Lailatul Qadar, para malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia. Seluruh malaikat turun. Seluruh malaikat turun. Penuh bumi ini. Lailatul Qadar penuh, semua malaikat turun, termasuk Jibril, penghulu dari seluruh para malaikat. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin tahu Rasul dari kalangan para malaikat, Rasul dari kalangan para malaikat itu cuma 3. Makanya Nabi kalau doa iftitah, tahajud, itu bukan Allahumma ba'id baini yang Nabi baca. Kalau istiftahnya Nabi, bukan iftitah ya, tapi istiftah. Itu Nabi membacanya itu Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil. 3 nama malaikat Nabi sebut ketika membaca istiftah. Lah inilah 3 malaikat ini, Rasul dari kalangan malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, peniup sangkakala. Rasul dari seluruh malaikat, pemimpinnya ini. Dan dari 3 ini yang paling utama Jibril, malaikat terbesar yang Allah ciptakan. Jumlah sayapnya 600 kata Nabi. Satu sayapnya kalau dikepakkan, maka langit dan bumi ini penuh dengan sayapnya Jibril. Ini 600, satu aja seperti itu. Kalau malaikatnya sudah sebesar ini, lalu bagaimana dengan sang pencipta? Khalik, Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, baik, kita lanjutkan. Malaikat dan Jibril turun, semua malaikat. Lalu kemudian yang kelima, saat Lailatul Qadar. Nah ini yang penting ini. Saat Lailatul Qadar, Allah SWT menjelaskan segala perkara untuk 1 tahun ke depan secara terperinci, ajalnya, rizkinya, kebaikan-kebaikannya dari hamba tersebut. Semuanya ditulis. Lu katanya takdir itu sudah ditulis. Nih, sekarang saya sampaikan ringkas saja ya, karena ini ada materi tersendiri. Mudah-mudahan kalau kita dipertemukan kembali oleh Allah, saya akan menyampaikan seputar takdir lengkap. Ini ringkasan aja dulu, ringkasan. Intinya Bapak Ibu, takdir itu dibagi 4. Takdir ada 4. Takdir ada 4.
Yang pertama ada takdir yang namanya takdir azali. Takdir azali. Penetapan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi belum ada, 50.000 tahun sebelumnya sudah ditulis oleh Allah. Loh, berarti yang pertama kali diciptakan Allah itu apa Ustaz? Pena, kolam. Pena itu pertama kali. Makhluk Allah pertama itu namanya Al-Qalam. Makanya ada di surat namanya surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang aku tuliskan. Pena. Maka ketika pena itu sudah diciptakan, Allah tulis, uktub, tulis semua sampai hari kiamat, sampai siapa yang penduduk surga, siapa yang penduduk neraka, sak nama-namanya lengkap, tulis semua. Kita besok mau ngapain sudah tertulis semuanya lengkap. Semua daun-daun yang berguguran, hewan-hewan, ikan-ikan besar di lautan, jumlahnya berapa, tulis semuanya lengkap sampai kiamat. Itu yang azali. Allahu Akbar. Azali 50 semua yang tertulis. Lah yang kedua, nah mulai ada takdir namanya takdir umri. Takdir yang Allah tetapkan ketika sang jabang bayi ada dalam kandungan seorang ibu. Usia kandungan 120 hari, 4 bulan kurang lebih. Di saat itulah ditetapkan ajalnya, rizkinya, bahagia atau sengsara bayi ini. Ditetapkan. Itu namanya takdir umri. Nanti akan saya jelaskan. Saya sebutkan dulu aja satu persatu. Yang nomor 3, ada takdir yang namanya takdir sanawi. Sanawi. Apa itu takdir sanawi? Takdir yang ditetapkan setiap tahun. Berarti tiap tahun berubah-ubah. Kapan itu? Ya ini, Lailatul Qadar ini. Jadi gimana rumah tangganya orang ini sampai tahun ke depan bagaimana? Orang ini umurnya sampai tahun ke depan ini bagaimana? Orang ini nanti rizkinya sampai tahun ke depan bagaimana? Semua ditulis. Makanya rugi orang itu kalau tidak menghabiskan malam-malam di 10 hari terakhir, tidak munajat kepada Allah. Padahal malam penetapan ini. Makanya minta yang baik-baik kepada Allah. Baik, itu yang nomor 3, sanawi. Lah yang nomor 4, tolong dibuka surat nomor 55 Ar-Rahman, siapkan. Yang nomor 4 namanya takdir yaumi, takdir harian. Loh, tiap hari itu berubah Ustaz. Iya. Mana dalilnya? Surat 55 ayatnya ayat 29. Ayo surat nomor 55. Langsung aja Pak Didi. Surat 55 Ar-Rahman ayatnya 29. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Lanjut. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Terus. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Setiap hari, yaum, karena di situ disebut yaum. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Memangnya apa Ustadz sibuknya Allah tiap hari? Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah mengangkat derajat hambanya. Allah menerima amalan-amalan hambanya. Setiap hari Allah tetapkan takdirnya, keputusannya. Nah, Ustadz, nomor 1 sampai nomor 4 Ustadz, ya berarti takdir itu ada 4. Iya, yang bisa berubah. Takdir itu berubah enggak? Bisa berubah enggak? Bisa. Takdir bisa berubah. Mana dalilnya takdir bisa berubah? Buka Sahih Targhib wa Tarhib. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1638 1638 dan 1639. Kita dengarkan ini riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Tirmidzi. La yaruddul qadar illa du'a. Silakan. 38. Ya, 1638 dari Sauban. Dari Thauban radhiyallahu an dia menuturkan, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa nolak takdir kecuali dengan doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur. Stop. Tidak ada satupun yang bisa nambah umur kita kecuali kebaikan. Kecuali melakukan kebaikan-kebaikan bisa memanjangkan umur. Makanya betul kalau begitu Nabi mengatakan, siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, hendaknya mereka menjalin silaturahim. Makanya semua kebaikan yang kita lakukan itu bisa menambah umur. Coba 1639. Ayo. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, La yaruddul qada'a illa du'a. tidak ada yang dapat menolak qada atau keputusan Allah kecuali doa. Doa yang bisa merubah ketetapannya Allah. Doa, makanya berdoa yang banyak. Terus
dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, Ustadz, berarti takdir bisa berubah. Ya, yang berubah itu dari 4 ini, itu yang mana Ustadz? Yang berubah itu yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ini yang bisa berubah. Sedangkan yang nomor 1 tidak bisa berubah. Dan perubahan itu juga sudah tertulis di takdir yang pertama, azali. Contoh, orang itu ditetapkan oleh Allah umur 50 tahun meninggal. Sudah ditulis sama Allah, 50 tahun meninggal. Ternyata dalam hidupnya orang ini rajin silaturahim. Tadi kan hadisnya sudah saya sampaikan, siapa yang ingin usianya dipanjangkan, rezekinya di lapangan, hendaknya dia silaturahim. Orang ini rajin silaturahim, sehingga Allah matikan, Allah wafatkan orang ini umur 60 tahun. Berarti dikasih tambahan 10 tahun. Maka umur 50 tahun sudah tertulis, orang ini akan nantinya rajin silaturahim, sudah ditulis. Orang ini nanti bakalnya mati umur 60 tahun, sudah ditulis. Penetapannya, sak perubahannya, semuanya tertulis. Di mana? Azali. Azali. Ini yang nggak bisa berubah. Azali. Penetapan, sak perubahannya itu di azali. Di azali. Itu yang nggak bisa berubah itu. Sedangkan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini bisa berubah. Makanya pada saat Lailatul Qadar minta yang baik-baik kepada Allah. Ustadz, apa ada takdir buruk itu Ustaz? Tidak ada takdir buruk. Tidak ada takdir buruk. Buruk itu karena kacamata kita, versi kita. Menurut Allah, semua yang Allah tetapkan itu baik untuk hambanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Yaitu di dalam hadis, yaitu riwayat Ahmad, sayang kitabnya tidak ada ini. Yaitu Nabi bersabda, Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidak mentakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Itu yang terbaik dari Allah. Berarti kalau begitu Ustadz, kalau begitu takdir yang dirasa manusia yang jelek-jelek, cerai, ya talak, cerai, terus kemudian mati bunuh diri, ini kan takdir yang buruk-buruk Ustadz. Sakit, kena musibah, ini kan buruk-buruk. Berarti kita tidak boleh Ustadz ya, ini semua dari Allah. Iya nggak boleh. Ya siapa mana itu takdir? Oh nggak bisa, nggak bisa. Yang baik-baik kembalikan kepada Allah. Buka surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 79, surat nomor 4 ayat 79. Yang baik-baik katakan dari Allah, yang buruk-buruk katakan karena dari saya. Ustadz, ya mungkin ini sudah ditakdir Ustadz, rumah tangga saya ini ternyata pisah saya sama istri saya Ustadz. Ini mungkin sudah suratan takdir Ustadz. Enggak, bukan. Yang jelek-jelek jangan dikembalikan kepada Allah. Salamu dewi. Kenapa kamu lebih memilih cerai? Loh berarti Allah itu tidak memaksa hamba. Enggak. Allah ngasih pilihan kepada hambanya. Buktinya di dalam surat Al-Kahfi, surat yang panjenengan sering baca malam Jumat. Faman sya'a apa ini? Gimana? Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan. Siapa yang mau jadi kafir silakan. Lu pilihan. Mau beriman monggo, mau jadi kafir monggo. Berarti Allah tidak memaksa hambanya. Ya salamu dewe. Sebab ada orang itu Pak, alasannya pakai takdir. Saya pernah menegur seseorang, loh Mas, yang panjenengan lakukan ini ya dosa kan Mas, ini kan zina. Loh ini loh zina, jelas zina. Kok sampai lakukan? Siapa mana Ustaz, ini harus ditulis sampai Allah Ustaz. Loh nggak bisa. Kenapa Anda tidak memilih menikah? Kenapa Anda cari pilihan yang haram? Berarti manusia dikasih pilihan. Iya, pilihan. Yang baik-baik, sehat dari Allah Ustadz. Rumah tangga saya Ustadz mawaddah warahmah. Istri saya, suami saya, soleh-soleha. Anak-anak saya hafal Quran Ustadz. Dari Allah, benar. Tapi ternyata anak nakal anak saya Ustadz kena narkoba. Anak saya ini Ustadz, anak saya keluar masuk penjara. Dungakno Ustadz ini mungkin enggak. Salahkan dirimu sendiri. Yang buruk-buruk salahkan dirimu. Itu adab seorang hamba kepada Allah. Yang baik kembalikan kepada Allah. Yang buruk kembalikan ke diri kita sendiri. Itu adab. Karena Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu kecuali sesuatu itu baik untuk hamba itu. Apa katanya Allah dalam Al-Quran? Boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu baik untuk dirimu. Tapi sebaliknya, bisa jadi kau membenci sesuatu, bisa jadi kau menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik untuk dirimu. Oh, ayo coba dibuka An-Nisa 79. Langsung Pak Didi, surat nomor 4 ya itu ya.
Coba. Surat nomor 4 itu surat An-Nisa ayatnya 79. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Silakan. Apa saja yang nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Ulang lagi dari awal. Kebajikan apapun yang kamu peroleh, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah nikmat dari Allah. Betul. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Loh, nggak boleh disampaikan. Ya ini semua takdir Allah, nggak bisa. Ya, baik. Jadi takdir bisa berubah. Makanya Lailatul Qadar ini malam penetapan, yaitu takdir. Kembali ke materi kita, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian yang keenam, Lailatul Qadar disifati dengan salam, salamun. Ya, salam. Apa itu maksudnya? Pada malam tersebut penuh dengan keselamatan, di mana syaitan tidak bisa berbuat makar kepada manusia. Ada juga yang mengatakan malam tersebut banyak yang selamat dari siksa hukuman Allah karena mereka melakukan amalan-amalan ketaatan dengan iktikaf, baca Quran, qiyamul lail. Mereka selamat dari azabnya Allah. Makanya disebut salam. Yang ketujuh terakhir, keutamaan Lailatul Qadar menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu bagi siapa saja yang menghidupkan Lailatul Qadar. Mana dalilnya? Ayo dibuka Pak Didi, Sahih Bukhari-nya nomor 31, Bukhari nomor 31, Bukhari nomor 31. Nabi bersabda, "Man yakum Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Silakan, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan? Siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan? Karena iman dan ikhlas. Nomor berapa itu? 31. Sebentar. Nomor 31 ya. Coba ini, man yakum Lailatul Qadri. Siapa yang sholat di malam Qadar? 32 coba. 32 itu 30. Itu nomor berapa? 30. 32. 31-nya yang tadi. Nomor 30-nya Rasulullah. Ya, 29 coba, 29. Iya, silakan. 29. Sama dari Abu Hurairah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, isinya, barang siapa melakukan sholat di malam Qadar, sholat di malam Qadar, malam-malam ganjil ini, 10 hari terakhir. Lanjut. Karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Nah, niscaya diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu. Baik. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian kita masuk materi yang ketiga, singkat aja Bapak Ibu. Kapan waktunya? Waktunya para ulama dibagi menjadi 4. Yang pertama, semuanya hadis Nabi semua ini. Saya singkat aja ya. Yang pertama, Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di malam bulan Ramadan. 10 malam terakhir. Nabi tidak menyebut ganjil, Nabi tidak menyebut genap. Ya berarti ya dimulai saja 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 hari terakhir. Ini, Nabi tidak bilang genap, Nabi tidak bilang ganjil. Dalilnya di mana? Hadis Bukhari itu. Nomor hadisnya nomor asli, nomor 2020. Nabi nggak bilang genap, nggak bilang ganjil. Ini nomor 1. Nomor 2. Nabi sudah mengurangi. Apa kata Nabi yang nomor 2? Riwayat Bukhari juga. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Berarti yang genap sudah dihilangkan. 21, 23, 25, 27, 29. Sudah ya? Ini. Terus yang nomor 3, yaitu sekarang dikurangi lagi oleh Nabi.
dalilnya adalah riwayat Muslim, nomornya 1165. Nabi mengatakan, carilah Lailatul Qadar 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau jumlahnya 30 dikurangi 7, berarti mulai start 23, 23, 25, 27, 29. 21 nggak disebut oleh Nabi. Dah. Yang nomor 4, Nabi ucapkan sampai 3 kali, sampai bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, carilah ke Lailatul Qadar di malam 27. Sampai Nabi bilang, demi Allah. Tuh, malam 27. Baik, di mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam riwayat Muslim, nomornya 1169. Ini cetakan asli dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Berarti kesimpulannya sekarang. Kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, Lailatul Qadar tidak dapat dikhususkan satu malam saja pada setiap tahun. Enggak. Bisa jadi berganti-ganti. Misalnya, tahun ini malam 27, tahun berikutnya malam 25. Sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Bahkan, nah ini yang bikin mengerikan. Ini yang bikin kita merinding. Bahkan bisa jadi Lailatul Qadar terjadi di malam genap. Loh kok bisa? Kalau Ramadannya 29 hari. Bagi kita yang ikut ulil amri, itu 29 enggak? 29. Kalau 29 genap ketemunya. Kalau tadi malam kita qiyamul lail pas. Kenapa? Maaf ini, maaf, tak kasih bocoran. Karena tanda-tandanya Lailatul Qadar malam hujan, paginya mendung. Itu yang disebutkan. Paginya langit tidak cerah, mendung. Mendung, langit lemah. Cahaya sinar itu lemah. Oh, berarti tadi malam. Ternyata tadi malam cangkru ande warkop. Soalnya nunggu ke 27. Itu. Bagi mereka yang 30 hari Ramadan, ikut yang satunya lagi, berarti tadi malam keberapa? Malam 23 kan? Nah, Ustadz, podole nih kan Ustadz, sama-sama kan malam ganjil juga. Ya sudah dapat ya. Sudah gitu aja ya, nggak usah berkelahi kan gitu ya. Sudah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga nggak perlu pesimis, karena bisa jadi kalau itu 29 hari, startnya bukan tanggal 21, startnya itu mulai tanggal 20. Makanya Nabi kalau mau itikaf, tanggal misalnya hari ini hari Ahad, hari ini 20 Ramadan. Misalnya hari ini tanggal 20, hari ini 19 Ramadan. 19 Ramadan. Berarti nanti malam ba'da maghrib itu 20 Ramadan. Maka Nabi masuknya itu sebelum maghrib. 19 Ramadan itu masuk. Sehingga 20 Ramadan ba'da maghrib matahari terbenam. Itu Nabi sudah di masjid. Keluarnya malam Id, malam takbir itu. Yaitu pada saat menjelang Idul Fitri. 10 hari ngebleng. Nah itu yang dilakukan Nabi SAW. Mulai awal itikaf masuk masjidnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak bisa ditetapkan setiap tahun tanggal berapa. Mudah-mudahan kita semua berharap mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada masa-masa yang akan datang. Baik, mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Bapak Ibu, sekarang saya akan sebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda Lailatul Qadar adalah, ini disebutkan, maaf ini saya nukil riwayat At-Toyalisi dan Ibnu Hibban dalam Sahih Jami'us Shaghir nomor 5475, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 5475 nomornya, 5475. Begini katanya Nabi, Lailatul Qadari lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridatan tusbihus syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, tidak panas dan tidak terlalu dingin. Pada pagi harinya sinar matahari itu lemah, nampak kemerah-merahan alias mendung. Jadi kalau mau disimpulkan, suasana malam itu tenang dan bersahabat, nggak panas, nggak dingin. Iya, esok harinya mendung.
Ya sinarnya itu lemah. Warna apa ini? Matahari tersebut. Ya, dan kita tidak disyariatkan untuk terus keluar masjid. Durung kok ya. Ya. Kok gak cocok ya? Panas sih gimana? Ya iyalah masjidnya kalau ada AC ini. Ada AC-nya kan ini. Iya. Seperti nggak usah, kita nggak dituntut untuk cari-cari keluar rumah. Kira-kira gimana kita? Datang nggak? Nggak. Ya, yang penting optimalkan ibadah. Sekarang saya akan masuk materi, yaitu yang berikutnya, tips untuk mendapatkan Lailatul Qadar. 10 tipsnya. 10 tips untuk dapat Lailatul Qadar. 10 amalan supaya dapat Lailatul Qadar. 1. Yang pertama, punya kitab Sahih Targhib? Nggak punya ya? Baik. Ada jilid 1 antum? Sahih Targhib? Nggak ada. Nggak download ya? Baik. Saya bacakan aja kalau begitu. Amalan yang pertama. Tolong diperhatikan ini Bapak Ibu. Ini kiat-kiat supaya dapat Lailatul Qadar. Yang pertama, menjaga sholat wajib, terutama, garis bawahi, terutama sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah di masjid. Isya sama subuhnya berjamaah di masjid. Upayakan ini. Tapi jangan duhur asarnya nggak berjamaah. Ini dikhususkan. Kenapa kok pakai dikhususkan? Saya bacakan. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 415. 415. Perhatikan. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laili kullahu." Kata Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia mendapatkan bonus pahala sholat atau ibadah selama setengah malam full. Jadi orang kalau sholat isya-nya berjamaah, itu seperti orang yang melakukan ibadah, separuh malam itu habis untuk ibadah. Padahal bisa jadi setelah isya dia pulang istirahat, bisa jadi. Tapi dia mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang melakukan ibadah semalaman itu. Terus, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. Berdasarkan dalil ini, apa kata Imam Syafi'i? Lah ini yang bikin kita merinding. Imam Syafi'i, rahimahullah, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa kata Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim? Perkataan beliau yang lama. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif nomor 329. Imam Syafi'i berkata, "Man syahidal isya'a was-subha lailatul qadri faqad akhadha bihaddihi minha." Barang siapa yang menghadiri salat isya dan subuhnya saat Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil malam itu mendapatkan Lailatul Qadar. Sudah jelas ini berdasarkan hadis Nabi. Subuh sama isya-nya berjamaah. Ini amalan pertama. Yang kedua, tarawih berjamaah. Jangan sampai nggak tarawih. Terutama 10 hari yang terakhir begini. Jangan sampai nggak tarawih. Tarawih. Iya, tarawih berjamaah. Dalilnya adalah riwayat Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin." Sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dia mendapatkan pahala seperti beribadah semalam penuh. Duh, coba. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Upayakan tiap malam baca 100 ayat. Tiap malam baca 100 ayat. Tiap malam. Kenapa? Kita dengarkan hadis dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomornya 6468 dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a mi'ata ayat fi lailatin kutiba lahu qiyamul lailatin." Siapa yang membaca 100 ayat Al-Qur'an di setiap malam, maka dia mendapatkan bonus pahala seperti sholat atau ibadah semalam suntuk. Bayangkan, pahala semua ini. Ya, 100 ayat. Yang keempat, memperbanyak doa, terutama doa yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maha pengampun, dan menyukai ampunan. Maka ampuni, maafkan aku ya Allah. Terus itu diulang-ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dan seterusnya. Ya. Yang kelima, memperbanyak istighfar dan taubat. Istighfar, diperbanyak istighfar.
terus tobat, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau sayyidul istighfar, atau ucapannya astagfirullah wa atubu ilaih, zikir pagi petang itu, atau misalnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, atau yang lainnya boleh, seperti setelah sholat duha, Allahummaghfirli warham, Allahummaghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan seterusnya. Nomor 6, memperbanyak doa, terutama di tengah malam. Tadi dalilnya sudah dibaca sama Pak Didi. Posisi dekatnya Allah dengan hamba itu sepertiga malam terakhir. Perbanyak doa. Terutama kalau itikaf, qiyamul lail, banyak berdoa. Makanya kalau bisa imamnya qiyamul lail ketika kunut, nah itu diperbanyak, ya, membaca doa-doa yang Nabi ajarkan, ya. Baik, kita lanjutkan. Memanfaatkan momen tentunya. Yang ketujuh, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Coba Pak Didi. Nomor Sahih Muslim 773, Sahih Muslim 773. Tolong kalau mau tidur jangan sampai dilupakan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Berarti kalau 2 ayat terakhir itu yang mana? Amanah Rasul itu, ya. Baik, jadi 2 ayat terakhir, 285 dan 286, 2 ayat terakhir. Coba dibaca, ayo Pak Didi. 773 dari Ibnu Mas'ud, silakan. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, isinya, siapa yang membaca kedua ayat itu, yakni dari akhir surat Al-Baqarah, 2 ayat, al-ayatani min akhir suratil Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Silakan. Niscaya keduanya akan memeliharanya dari bencana. Terus masih ada lagi itu sebenarnya redaksi lain. Niscaya keduanya akan mencukupkannya. Yang dimaksud akan mencukupkannya itu katanya ulama, yaitu mencukupkan dari sholat malam atau ibadah malam di malam hari itu. Jadi dia sama dengan melakukan ibadah di malam itu. Padahal cuma baca 2 ayat surat Al-Baqarah yang terakhir. Fadilahnya besar. Yang ke-8, berpenampilan baik, ya, pakai baju yang bagus, harum-haruman. Kenapa Ustadz? Apa kaitannya Ustadz? Ternyata ada 2 orang sahabat Nabi. Yang satu 2 sahabat, yang satu tabi'in. Yang 2 sahabat namanya Anas bin Malik, yang nomor 2 Tamim Ad-Dari. Yang satunya lagi tabi'in, namanya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Yang 2 itu Anas dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma. Itu kalau sudah 10 hari terakhir itu pakai baju bagus, pakai harum-haruman, karena beliau ingin menghidup-hidupkan 10 hari terakhir ini untuk itikaf, untuk banyak berdoa munajat kepada Allah. Nah, kita juga begitu, upayakan, ya. Baik, meniru generasi terbaik, yaitu yang hidup di zaman Nabi SAW, berpenampilan yang baik. 9, bangunkan keluarga untuk ibadah. Bangunkan. Ayo coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslimnya dibuka. Sahih Muslim dibuka. Nomornya 1144. Ayo dibaca. 1144. Oh, itu aja, 1143 saja. 1143. Ayo dibaca. 1143. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkatakan, ya, apabila telah masuk 10 yang akhir bulan Ramadan, nah terus Nabi SAW lebih giat beribadah malam-malamnya. Lebih giat daripada malam-malam sebelumnya. Terus beliau bangunkan keluarganya. Dibangunkan semua keluarganya. Berarti Nabi nggak mau ibadah itu cuma beliau saja, tetapi juga yang lain harus punya kesempatan. Keluarganya dibangunkan. Terus beliau lebih tekun dan beliau kencangkan ikat sarungnya. Maksudnya beliau kencangkan ikat sarungnya, menjauhi istrinya untuk lebih banyak mendekat kepada Allah. Beliau tidak menjima istrinya 10 hari terakhir itu, menjauhi istrinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah amalannya, lakukan, yaitu semua aktivitas ibadah kita mengharap ampunan dari Allah. Seperti sholat qiyamul lail, karena tadi Nabi bersabda, sudah kita dengarkan, ya, man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat di malam qadar karena iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, sebagai penutup, bagaimana untuk wanita? Apakah wanita juga berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar? Padahal wanita itu ada di rumah. Perhatikan ibu-ibu, mohon maaf. Yang namanya Lailatul Qadar, untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak harus itikaf. Lailatul Qadar itu tidak ada kaitannya sama tempat. Kalau itikaf itu ada kaitannya sama tempat. Di masjid, nggak boleh itikaf di rumah, nggak boleh. Itikaf itu harus di masjid.
Dan masjid yang dipilih masjid yang dipakai sholat Jumat. Itu yang ditekankan. Lah kalau di musola boleh, tidak dilarang. Tetapi yang ditekankan masjid yang dipakai Jumatan. Atau masjid jami namanya. Seperti itu, masjid jami itu masjid yang dipakai Jumatan. Al-Ihsan ini termasuk masjid jami. Anehnya di negeri kita disebut masjid jami itu kalau dekat alun-alun. Sama kubahnya besar. Padahal setiap masjid yang dipakai Jumatan itu namanya masjid jami. Jadi ini tempat ini boleh dijadikan layak untuk yaitu itikaf. Saya ulang ya, Lailatul Qadar tidak ada kaitannya sama tempat. Lailatul Qadar itu kaitannya sama waktu. Yang kaitannya sama tempat itu itikaf. Kalau ibu-ibu tanya, apakah boleh itikaf di rumah? Nggak boleh. Kalau di musola boleh, di masjid lebih afdal. Lah kalau untuk dapat Lailatul Qadar Ustaz, wong saya lagi mudik Ustaz, saya tidak itikaf, tidak ada kaitannya untuk dapat Lailatul Qadar harus itikaf, tidak ada. Karena Lailatul Qadar ini adalah masalah waktu, sehingga ibu-ibu yang berhalangan masih tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar, asalkan di malam itu dipakai untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baca Quran boleh, asalkan pakai kain pelapis bagi wanita yang haid, sarung tangan, jadi tidak langsung menyentuh Al-Quran. Atau sodako, atau zikir, boleh, ya. Atau misalnya yaitu sambil membaca sholawat, boleh. Atau misalnya berdoa, Ustaz, saya haid Ustaz, di Masjid Al-Ihsan ada Qiyamul Lail, imamnya bacaannya bagus Ustaz, doanya panjang-panjang, saya tetap ikut Ustaz tapi tidak ikut sholat, apa boleh? Maka jawabannya adalah bagaimana hukum wanita haid berdiam di masjid? Maka pendapat yang paling kuat, boleh, tidak apa-apa. Asalkan tolong jaga kesucian dan dia jangan memutus shaf. Kalau bisa paling belakang sendiri. Karena dia kepingin mengaminkan doa yang dibacakan oleh imam. Boleh, nggak apa-apa. Wallahu a'lam wa bishawab. Jadi meskipun kita keluar, misalnya ada hajat atau pas mudik, pas Lailatul Qadar, maka di malam itu perbanyak saat perjalanan. Terus istighfar, memperbanyak doa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita semua. Demikian apa yang bisa kami sampaikan karena waktunya. Saya tidak buka tanya jawab ya, karena sebenarnya sampai jam 1 tadi ya. Mohon maaf ini. Saya langsung aja ajukan pertanyaan yang bisa tolong apa ini dijawab, angkat tangan ya, langsung saya beri hadiah. Yang ini ibu-ibu enggak bisa ya? Hah? Bisa. Caranya gimana? Hah? Oh dibuka. Oh dibuka. Oh dibuka. Gak apa-apa dibuka. Iya. Baik. Ini katanya ibu-ibu kesempatan. Ya, kita lanjutkan. Ada 4, 2 untuk bapak-bapak, 2 untuk ibu-ibu. Karena hadiahnya yang ini pertanyaannya mudah, gampang-gampang. Khusus yang ini, 4 ini, nah ini Al-Quran, yaitu Rasm Utsmani. Ini istimewa ini. Saya pernah lihat dalamnya ini, istimewa dalamnya. Nah. Ini pertanyaan agak berat-berat. Ya, baik. Nanti aja nanti. Ya, nanti. Yang gampang-gampang dulu aja. 2 untuk bapak-bapak. Langsung angkat tangan. Coba Mas Hengki yang menentukan siapa yang angkat tangan duluan. Pertanyaan pertama, bapak-bapak dulu. Ibu-ibu belakangan sebentar ya. Untuk bapak-bapak dulu. Tolong sebutkan 3 saja keutamaan Lailatul Qadar. Silakan Mas. Hah? Dibuka aja masker. Diturunkan Al-Quran. Ya, 1. Terus pendekatan diri kepada Allah. Kurang tepat. Pas. Ya, Pak Ojo. Pertama, Lailatul Qadar untuk malam hari tidak berubah. Hah? Gimana Pak? Al-Quran turun 30 juz. 30 juz. Oh, Al-Quran diturunkan 30 juz ke Baitul Izzah. Betul, 1. Terus 3, kurang 2. Amalan yang dikerjakannya lebih utama 1000. Betul, 2. Masya Allah. Terus nomor kurang 1. Malaikat turun dan Jibril. Nah, semua malaikat turun, termasuk malaikat Jibril. Masya Allah. Ini ya Pak ya. Nanti diambil Pak ya. Nggak usah tepuk tangan ya. Baik, nanti diambil. Ya. Ya. Masih ngono ya, angel Ustaz pertanyaan nih. Gampang kok ya. Pertanyaan kedua untuk bapak-bapak. Ya nanti ibu-ibu belakangan. Pertanyaan kedua, tolong sebutkan
2 surat tentang Lailatul Qadar. Ya Pak Thoiban. Ya, surat 44 ayat 3 dan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, dapat Pak Thoiban. Ibu-ibu sekarang ada 2 Bu. Tolong. Saya di sini nggak kelihatan ya. Baik. Ya, teropong. Pertanyaannya, tolong sebutkan 3 saja amalan yang boleh dilakukan oleh wanita haid. 3 amalan. Wanita haid boleh melakukan 3 amalan. Ayo Bu, angkat tangan. Siapa yang sudah? Ya Ibu, jilbab merah. Baca Quran terus. Berdiam di masjid untuk apa ini? Ya, silakan terus. Zikir, ya silakan Bu ya, diminta ya sama Mas Hengki ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bu, tolong sebutkan yaitu apa nama Ka'bah untuk langit ke-7? Ka'bah untuk langit ke-7. Ya, pojok. Oh, bukan yang ini. Yang belakang, ya. Ayo, Bu, yang ditunjuk sama Masnya ini. Istrinya itu kayaknya, ya. Oh, bukan. Betul ya, Baitul Makmur. Nah, sudah minta di Mas Hengki nanti yang jawab Baitul Makmur. Sekarang saya tanya, bapak-bapak 2, ibu-ibu 2. Siap ya pertanyaan. Satunya untuk baca terjemah. Nanti minta sendiri. Ini minta berarti termasuk ngemis ini, nggak boleh. Ya. Ya, mudah-mudahan Mas Hengki dengar gitu ya. Mudah-mudahan dikasih. Baik, kita lihat sekarang. Pertanyaan untuk bapak-bapak 2. Dan tidak ada di materi tadi, tidak ada. Tolong sebutkan siapa di antara panjenengannya. Tolong sebutkan 5 surat dari Al-Quran, 5 surat dari Al-Quran yang memakai nama orang, nama suratnya, nama orang. Ya, Pak. Surat Muhammad, Yunus, Yusuf, Isa, Ibrahim, Maryam, betul. Masya Allah. Warna hijau apa biru, Pak? Sama hijau, Masya Allah. Ya, silakan nanti. Lagi sing wangi. Saya tanya, ibu-ibu sekarang. Bapak, ibu. Ibu-ibu, hanya ibu-ibu ini. Tolong nanti dilihat ya Mas ya. Tolong sebutkan 4 nama surat di dalam Al-Quran yang memakai nama hewan. Nama hewan. Ya. Mana? Ya. Belakang pojok. Loh, kok banyak yang jawab satu-satu. Yang mana, Mas? Yang mana? Sebentar, jangan jawab dulu. Yang mana? Ditunjuk. Ayo berdiri, yang ditunjuk berdiri. Yang ditunjuk berdiri. Enggak, jangan maju. Berdiri di situ aja supaya tahu. Ya, silakan Bu. 1. An-Naml. Apa? Al-Fil, terus. Sapi betina. Al-Baqarah, betul. Terus 1 lagi. An-Naml sudah kok, An-Naml terus. Apa ini? Ada tawon, ada laba-laba, ya. An-Naml, ya silakan. Ini Mas ya. Bapak-bapak, saya tanya, tolong sebutkan Pak, tolong sebutkan 5 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 saja istri Nabi. Ya Mas. Aisyah, Khadijah, Hafsah. Sumayyah bukan. Sumayyah istrinya Amr bin Yasir. Saya tak kasih. Maria. Baik, jawab dari Persia. Maria Al-Qibtiyah, betul. 4. Terus. Siapa? Sofia, betul. Ya, Sofia. Ada Sauda, ada Zainab binti Jaksi, Zainab binti Uzaimah. Betul. Sini Mas ya.
Terakhir ibu-ibu, satu, Al-Quran ini. Pertanyaan saya, tolong sebutkan 5 amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya pojok, jilbab hitam, yang dekat dekat tempatmu kena, berdiri bu, maju bu, maju, biar dengar saya. Ibu pojok itu, ya itu. Baca Quran, baca Al-Quran berapa ayat spesifik? 100 ayat, terus istighfar, terus ya zikir, terus taraweh, ya 4, terus 4 kurang 1. Ada berapa saya tadi minta? 5 kurang 1. Oh, enggak ada. Sedekah silaturahim. Hah? Sudah tadi kan? Salat tarawih tadi sudah 4 tadi, iya. Tadi salat apa tadi? Yang nomor 1 tadi dikhususkan ada 2 salat. Dari 5 waktu itu ada salat subuh dan salat isya ditekankan berjamaah. Naam. Baik, silakan bisa diterima ini. Saya cukupkan sampai di sini karena waktunya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.